Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang satu prasyarat, yaitu prasyarat untuk program linear. Nah, seperti apa pembahasannya? Silakan kalian saksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Ya, satu lagi, silakan kalian subscribe channel ini, like dan share video ini apabila kalian anggap video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Silakan saksikan. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa pada video kali ini kita akan membahas satu prasyarat, yaitu prasyarat untuk materi program linear. Nah, seperti apa prasyaratnya? Kita langsung masuk pada lembar berikutnya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat bahwa prasyarat yang akan kita bahas terkait dengan materi program linear adalah penyelesaian persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Nah, ketika kita berbicara tentang persamaan linear dua variabel, maka itu berarti kita berbicara tentang persamaan yang memuat dua variabel berbeda dengan masing-masing variabel memiliki pangkat tertinggi yaitu 1. Nah, maksud dari pernyataan ini apa? Maksudnya adalah seperti ini. Jadi, kalau kita berbicara tentang persamaan linear dua variabel, maka kita berbicara tentang sebuah persamaan. Persamaan yang bagaimana? Persamaan yang memuat dua variabel berbeda. Maksudnya adalah kita berarti dalam persamaan itu akan ada dua variabel yang berbeda. Misalkan X dan Z, A dan B, C dan D, dan seterusnya. Intinya adalah dalam persamaan itu akan ada dua variabel yang berbeda, tidak boleh sama. Nah, selanjutnya masing-masing variabel itu dia memiliki pangkat tertinggi yaitu 1. Pak, terus contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti ini. Saya tuliskan terlebih dahulu. Oke, saya tuliskan contohnya. Di sini kita misalkan contohnya adalah 2x ditambah 5z itu sama dengan 10. Nah, ini adalah contoh persamaan linear dua variabel. Kenapa kok saya mengatakan bahwa ini merupakan contoh persamaan linear dua variabel? Seperti yang bisa kalian lihat, dia merupakan contoh persamaan. Selanjutnya, kalau kalian cermati, di situ ada dua variabel yang berbeda. Siapa saja? Tentu saja variabel X dan juga variabel Z. Nah, variabel X dan Z, kalau kalian perhatikan baik-baik, maka di situ pangkat tertinggi dari masing-masing variabel adalah 1. Pak, di situ kan tidak ada pangkatnya. Nah, karena tidak ada pangkatnya, maka kita katakan masing-masing variabel itu dia punya pangkat yaitu 1. Karena pangkat 1, dia tidak perlu kita tulis seperti itu. Pak, lihat contoh lain terkait persamaan linear dua variabel apa? Contohnya misalkan 3x ditambah 5z sama dengan 30 misalkan. Contoh lagi 4x dikurangi 6z sama dengan 12 dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh persamaan linear dua variabel. Nah, di sini karena kita berbicara tentang penyelesaian persamaan linear dua variabel, maka nanti kita akan mencoba untuk menyelesaikan persamaan-persamaan ini. Maksudnya menyelesaikan persamaan apa? Jadi nanti kita akan menentukan nilai dari masing-masing variabel. Karena di sini variabelnya adalah X dan Z, maka secara otomatis nanti kita akan mencoba untuk menentukan nilai X dan Z dalam sebuah persamaan linear dua variabel. Pak, lah terus caranya bagaimana? Sesuai dengan judul yang ada, maka nanti
kita akan mencoba untuk menyelesaikan persamaan tersebut dengan menggunakan metode grafik. Caranya bagaimana? Akan kita bahas pada lembar berikutnya. Oke, saya ganti terlebih dahulu lembarnya. Nah, seperti yang bisa kalian baca pada lembar kedua ini, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi gini, di sini kita misalkan kita punya sebuah persamaan linear dua variabel. Untuk lebih umumnya, maka di sini kita misalkan persamaan itu kita beri nama persamaan AX ditambah BY sama dengan C, di mana variabelnya itu adalah X dan juga Z. Nah, untuk menentukan penyelesaian dari persamaan ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Oh ya, satu lagi yang perlu kalian ketahui. Jadi gini, kalau kita berbicara tentang persamaan linear dua variabel, maka dia akan punya penyelesaian yang sangat banyak. Nah, karena saking banyaknya, maka kita tidak dapat menentukan satu persatu. Maka dari itu nanti dalam menentukan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel itu, kita akan menggambarkannya dalam bentuk grafik. Jadi kita akan menggambarkan garis yang mewakili persamaan, yang mewakili penyelesaian persamaan itu. Nah, karena kita ingin menggambar grafik, maka secara otomatis grafik itu akan kita gambar pada sistem koordinat Kartesius. Jadi nanti kita akan buat sistem koordinat Kartesiusnya terlebih dahulu. Nah, saya ulangi lagi. Jadi gini. Di sini kita misalkan kita punya sebuah persamaan linear dua variabel. Jadi persamaan itu kita namai persamaan AX ditambah BY sama dengan C. Nah, di sini kita akan menentukan penyelesaian dari persamaan ini. Nah, untuk menentukan penyelesaian dari persamaan ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan seperti yang bisa kalian baca, yaitu kita tentukan titik potongnya terlebih dahulu. Titik potong dari siapa? Tentunya titik potong dari grafik garis AX plus BY sama dengan C dengan sumbu X dan juga sumbu Z. Saya ulangi, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan jika kita ingin menentukan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel, maka kita tentukan terlebih dahulu titik potong garis yang kita miliki tadi, yaitu garis dengan persamaan AX plus BY sama dengan C dengan sumbu X dan Z dari sistem koordinat Kartesius. Nah, setelah kita dapati titik potongnya, maka kita masuk ke langkah 2. Kita gambarkan titik-titik itu pada sistem koordinat Kartesius. Nah, setelah kita gambarkan, kita langsung masuk ke langkah 3. Tariklah garis lurus yang melalui dua titik potong tadi. Jadi nanti kita buat garis lurus yang melalui dua titik potong tadi, sehingga didapati sebuah garis lurus, di mana garis lurus itu kita namai berdasarkan pada persamaannya. Nah, garis yang kita dapati tadi, dia merupakan penyelesaian dari persamaan AX ditambah BY sama dengan C itu sendiri. Seperti itu. Nah, penerapan dari cara ini akan kita lakukan pada lembar berikutnya, yaitu lembar contoh soal. Kita ganti terlebih dahulu lembarnya. Sebentar, saya ambilkan dulu. Nah, ini adalah contoh soal terkait dengan bagaimana cara untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Seperti yang bisa kalian baca, soalnya adalah tentukan penyelesaian dari persamaan. Di sini persamaannya adalah 2x ditambah 3z sama dengan 6. Nah, di sini nanti kita akan mencoba menentukan penyelesaian dari persamaan ini dengan menggunakan metode grafik.
Maka dari itu di sini sudah saya buatkan sistem koordinat Kartesiusnya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin menentukan penyelesaian dari sebuah persamaan linear dua variabel adalah kita tentukan titik potongnya terlebih dahulu. Titik potong dari siapa? Tentunya titik potong dari grafik garis persamaan ini dengan sumbu X dan juga sumbu Z dari sistem koordinat Kartesius ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita tulis terlebih dahulu persamaan ini. Jadi tadi kita punya 2X ditambah 3Z itu sama dengan 6. Nah, dalam menentukan titik potong garis persamaan ini dengan sumbu X dan sumbu Z, maka kita akan membutuhkan bantuan sebuah tabel. Tabelnya bentuknya seperti ini. Saya yakin banyak di antara kalian yang sudah paham penggunaan cara ini. Nah, kita gunakan tabel XY ini. Nah, di sini kita beri nilai 0. Ini juga 0. Pak, kenapa kok di sini harus ditulis 0 dan di bawah juga harus ditulis 0? Nah, gini. Karena yang ingin kita tentukan itu adalah titik potong garis dengan sumbu X dan juga sumbu Z. Untuk yang pertama ini. Yang pertama ini adalah kita ingin mencari titik potong di sumbu Z. Nah, karena kita pengen mencari titik potong di sumbu Z, maka secara otomatis X-nya harus kita buat 0. Kenapa? Karena sumbu Z dia berada di X sama dengan 0. Makanya di sini kita tulis 0. Jadi nanti kita misalkan X-nya sama dengan 0. Sehingga nanti Z-nya berapa? Nah, sedangkan di bagian yang kedua ini atau yang bagian bawah, kita ingin mencari titik potong di sumbu X. Nah, karena kita ingin mencari titik potong di sumbu X, maka kita harus memisalkan Z-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena sumbu X dia terletak di Z sama dengan 0. Makanya di sini kita misalkan Z-nya sama dengan 0. Oke, kita langsung saja kita mulai dari yang bagian atas. Jadi di bagian atas kan kita misalkan X-nya sama dengan 0, kita cari nilai Z-nya. Oke, saya tuliskan, jadi kita punya X sama dengan 0, maka tadi kita punya persamaan 2X ditambah 3Z sama dengan 6. Nah, karena X-nya itu sama dengan 0, maka menjadi 2 kali 0 ditambah 3Z sama dengan, maaf ini 6, sama dengan 6. Seperti ini ya. Selanjutnya, 2 kali 0 kita dapati 0 ditambah 3Z sama dengan 6. 0 ditambah berapapun maka hasilnya adalah berapapun itu sendiri. Jadi 0 ditambah 3Z dia hasilnya sama dengan 3Z sama dengan 6. Nah, di sini karena yang kita inginkan adalah Z-nya, maka 3 ini harus kita pindah ruas. 3Z itu kan 3 dikalikan dengan Z ya. 3Z itu sama dengan 3 dikalikan dengan Z. Nah, karena yang kita inginkan adalah Z-nya, maka 3 itu harus kita pindah. Karena dia dalam bentuk perkalian, ketika kita pindah, maka dia akan berbalik menjadi bagi. Berarti sehingga kita punya Z sama dengan 6 dibagi sama saja dengan per 3. Nah, 6 per 3 maka kita dapati Z-nya sama dengan 6 per 3 itu berarti 6 bagi 3 sama dengan 2. Berarti di sini kita punya titik potong yang pertama adalah 0,2. 0,2 dia terletak pada sumbu Z. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencari titik potong yang kedua, yaitu titik potong di sumbu X. Di sini yang kita misalkan siapa? Yang kita misalkan itu adalah Z-nya. Kita misalkan Z-nya itu sama dengan 0. Nah,
ketika kita misalkan Z-nya sama dengan 0, kita tulis dulu persamaannya, yaitu 2X ditambah 3Z sama dengan 6. Nah, selanjutnya di sini kita tulis ulang 2X ditambah 3Z. Z-nya tadi kita misalkan dengan 0, berarti 3 dikalikan dengan 0 sama dengan 6. Selanjutnya berarti 2X-nya kita tulis ulang karena belum kita operasikan, ditambah 3 dikali 0. Tentu hasilnya sama dengan 0. Ini sama dengan 6. Kita tulis ulang kembali. Nah, yang selanjutnya 2X ditambah 0. Masih ingat, bilangan berapapun, bentuk apapun, jika ditambahkan 0 berarti hasilnya ya bilangan itu sendiri, ya bentuk itu sendiri. Berarti 2X ditambah 0 sama dengan 2X. Di sini kita tulis ulang berarti sama dengan 6. Nah, karena yang kita inginkan adalah X-nya, maka 2 harus kita pindah ruas. Sama seperti bentuk ini tadi, 2X itu sama dengan 2 dikalikan dengan X. Nah, 2 ini kita pindah ruas, maka 2 yang awalnya kali akan berbalik. Maka jadi apa? Kebalikan dari kali apa? Tentu bagi. Sehingga kita punya X sama dengan 6. Ini pindah berarti jadi bagi, berarti bagi 2. 6 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 3. Sehingga kita punya ketika Z-nya sama dengan 0, ternyata didapati X-nya sama dengan 3. Berarti kita punya titik potong yang kedua, yaitu 3,0. Ini adalah titik potong di sumbu X. Nah, setelah kita dapati titik-titik potong ini, tadi langkah selanjutnya adalah kita gambarkan kedua titik ini di sistem koordinat kartesius. Kita mulai dari titik yang paling atas, yaitu 0,2. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa yang bagian atas dia adalah titik potong garis ini dengan sumbu Z. Makanya dia letaknya di sumbu Z. 0,2, 0-nya ada di sini, 2 di sini. Berarti secara otomatis titik 0,2 ada di sini. Jadi ini adalah titik 0,2. Ini titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua. Titik yang kedua adalah 3,0. Titik dengan koordinat 3,0 ini adalah titik yang merupakan titik potong antara garis dengan persamaan ini dengan sumbu X. 3,0 berarti X-nya di 3, Z-nya di 0. Berarti kita dapati di sini. Ini adalah 3,0. Nah, setelah kita gambarkan titiknya, tadi langkah selanjutnya adalah kita tarik sebuah garis yang melalui dua titik ini. Oke, untuk mempermudah saya akan gunakan penggaris. Sebentar. Nah, kita akan mencoba membuat sebuah garis yang melalui dua titik itu. Seperti ini. Oke. Nah, ini adalah garis yang melalui titik dengan koordinat 0,2 dan juga titik dengan koordinat 3,0. Garis ini kita namai garis apa tadi persamaannya? 2X ditambah 3Z sama dengan 6. Nah, garis inilah yang kita namakan sebagai penyelesaian dari persamaan 2X ditambah 3Z sama dengan 6. Jadi penyelesaian dari persamaan ini adalah semua titik yang ada pada garis ini. Pak, berarti cuma sampai sini toh? Enggak. Yang namanya garis, dia itu panjangnya tak terbatas. Anak panah ini menunjukkan bahwa dia akan terus ke sana. Yang bawah juga sama, ke bawah terus. Seperti itu. Jadi ini adalah penyelesaiannya. Nah, yang harus kalian ketahui di sini kan sistem koordinat kartesius itu terdiri dari 4 bagian. Ini bagian pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, yang namanya penyelesaian bisa saja terjadi pada
daerah pertama seperti ini, bisa saja di daerah kedua, bisa saja di daerah ketiga, bisa saja di daerah 4. Tergantung pada bentuk persamaannya yang seperti apa. Nah, di sini karena kita diminta untuk menentukan penyelesaian dari persamaan ini adalah penyelesaiannya. Atau bisa kita tulis jadi himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah, karena kita bicara tentang himpunan, tak buat dalam bentuk kurung kurawal. Jadi himpunannya adalah semua titik. Karena titik maka dia punya koordinat X dan Y, berarti seperti ini. Nah, kemudian titik ini dia merupakan anggota dari persamaan 2X ditambah 3Z sama dengan 6. Ini kurung tutup. Seperti itu. Jadi saya ulangi, ketika kita diminta untuk menentukan penyelesaian, maka apa? Garis ini dia merupakan penyelesaiannya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk himpunan, maka akan jadi seperti ini. Pak, cara bacanya seperti apa? Jadi untuk semua titik, di mana titik itu merupakan anggota dari persamaan yang kita punyai tadi. Persamaannya siapa? Persamaannya adalah 2X ditambah 3Z sama dengan 6. Baik, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.